Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Aditya Jordan. Di sini kita akan membahas tentang materi eksponen. Tetapi sebelumnya kita akan membahas dulu kompetensi dasar, di mana ada 3.1 yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian ada di 4.1 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Tapi di sini kita akan membahas tentang eksponen terlebih dahulu. Kemudian ada tujuannya, ada 4 tujuannya itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Jadi di sini tujuannya yaitu peserta didik pada intinya mampu mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan juga menyelesaikan masalah sehari-hari tentang yang berkenaan dengan konsep bilangan berpangkat atau tentang bilangan berpangkat. Nah, kita masuk ke eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, jadi bentuk bilangan A pangkat N itu disebut dengan bilangan berpangkat atau perpangkatan atau juga eksponensial. Nah, dari bentuk bilangan tersebut, di mana A itu sendiri sebagai bilangan pokok dan N sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Jadi A itu adalah bilangan pokoknya, sementara N itu adalah pangkatnya. Seperti itu. Nah, mari kita lanjut ke sifat-sifat bilangan eksponen atau sifat-sifat eksponen. Jadi yang pertama itu adalah jika A pangkat M dikali A pangkat N itu sama aja kayak A pangkat M ditambah N. Contohnya misalnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Maka hasilnya 2 pangkat 2 ditambah 3. Nah, itu berlaku jika bilangannya sama. Kalau bilangannya tidak sama maka tidak boleh dong. Karena di sini kan yang diketahuinya A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti otomatis bilangannya harus sama. Nah, yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Hasilnya itu adalah A pangkat M dikurangi N. Sama seperti tadi, jika ada 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 maksudnya, maka hasilnya itu ada 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkatnya. Itu 1. Nah, untuk selanjutnya adalah jika A pangkat M-nya itu dipangkatin lagi N, maka hasilnya itu adalah A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya itu dikali. Contohnya, jika diketahuinya 2 pangkat 2 dikali dipangkatin 3, berarti hasilnya itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 hasilnya. Bukan ditambah ya, karena ini dipangkatkan kembali. Kemudian kalau misalnya di aturan nomor 4 adalah jika A kali B dipangkatin M, maka A pangkat M dikali B pangkat N. Jadi dua-duanya dipangkatin. Contohnya, misalnya diketahui 2 kali 3 dipangkatin 2, berarti hasilnya itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jika diketahuinya tuh A pangkat A per B, A dibagi B maksudnya, dipangkatin N. Berarti itu tuh pangkatnya berlaku buat dua-duanya, yaitu A pangkat N per B pangkat N. Contoh, jika diketahuinya 2 per 3 dipangkatin 2, maka itu hasilnya adalah 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke sifat ke-6. Sifat ke-6 itu adalah jika A dipangkatin 0 sama dengan 1, atau bilangan apapun jika dipangkatin 0 sama dengan 1. Tapi A-nya itu tidak boleh 0. Contohnya misalnya 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 1 juta pangkat 0, 1000 aja deh, 1000 pangkat 0 misalnya. Nah, 1000 pangkat 0 itu semuanya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk aturan ke-7 di mana A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya jika kita tahu 2 pangkat min 2, 2 pangkat negatif 2, maka hasilnya itu adalah 1 per 2 pangkat 2. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, jika diketahui A pangkat M per N, artinya itu adalah A pangkat M diakarkan N.
Contohnya tuh seperti ini, jika diketahui 2 pangkat 2 per 3, maka itu bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 2 pangkat 2 ya, diakalin 3. Nah, seperti ini. Nah, itulah sifat-sifat dari eksponen. Mari kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu diketahui jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 sekitar 250 juta jiwa dengan pertumbuhannya 3% per tahun. Nah, yang ditanyakan itu adalah persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2031. Bagaimana cara mencarinya? Nah, tadi kan di soal sudah disebutkan adalah laju pertumbuhan. Maka itu berarti jumlah penduduknya selalu meningkat. Makanya kita menggunakan fungsi pertumbuhan eksponensial dengan A-nya itu sendiri adalah 1 ditambah R. Nah, misalnya nih, B-nya itu jumlah penduduk pada tahun 2021 yaitu 250 juta. Kemudian laju pertumbuhannya 3%. Nah, 3% di sini kita jadikan desimal yaitu 0,03. Nah, dengan faktor pertumbuhan yaitu 1 ditambah R, berarti 1 ditambah 0,03, makanya hasilnya 1,03. Berarti kita bisa memisalkannya dengan Y sama dengan B kali A pangkat X, jadinya Y sama dengan 250 juta dikali 1,03 pangkat X. Nah, sekarang kita akan mencari kalau tahun 2031 berapa jumlah penduduknya. Nah, kita bisa tahu kalau misalnya lama waktu pertumbuhannya itu adalah 10 tahun, karena 2031 dikurang 2021 itu adalah 10, artinya 10 tahun. Sedangkan selang waktu pertumbuhannya itu per tahun, berarti 1 tahun. Berarti kalau misalnya kita nyari X-nya, itu tuh adalah lama waktu dibagi selang waktu. Lama waktu dibagi selang waktu itu 10 dibagi 1, hasilnya 10. Untuk kita jadikan pangkatnya. Nah, yaitu bisa kita masukkan ke yang tadi model, yaitu 250 juta dikali 1,03 pangkat 10. Nah, kalau misalnya kita mencari dengan kalkulator biasa itu agak memakan waktu. Dan ketika kita mencari manual itu tentu akan sangat sulit. Maka dari itu kita akan menggunakan satu aplikasi yang bernama Spek Matematik. Gimana sih caranya? Mari kita simak berikut ini. Spek Matematik. Jadi Spek Matematik di sini itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencari operasi perhitungan atau mencari fungsi kayak fungsi analisis, aritmatika, atau mencari grafik juga bisa, tergantung kebutuhan. Nah, kita akan mencari 1,03 dikali 250 juta. Tapi 1,03-nya kita udah pangkatkan dulu pangkat 10. Jadi yang pertama ya kita cari dulu 1,03 dipangkatkan 10. Nah, kalau di Spek Matematik 1,03-nya kita tulis sebagai 1.03. Kenapa nggak pakai koma? Karena kalau misalnya kita menggunakan koma, maka akan dianggap sebagai titik koordinat oleh Spek Matematik. Nah, itu akan dibuktikan nanti ya. Jadi kita cari dulu 1,03, kita klik shift, kita klik 6, jadi lambang pangkat, kemudian kita ketik 10. Maka hasilnya adalah 1,343916379. Kemudian kita copy, kita paste ke bawah. Ya, kita paste ke bawah. Kemudian kita kalikan dengan 250 juta. Ketik shift, klik shift, dan juga klik 8. Sebagai tanda bintang. Karena tanda bintang di sini adalah lambang perkalian. Lambang kali. Nah, kita ketik 250 juta. 250 juta nolnya ada 7. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita klik enter. Hasilnya adalah 3,359790948E8. Maksud E di sini tuh adalah dikali 10 pangkat 8. Kenapa dikali 10 pangkat 8? Karena yang kita cari, yang kita input, satu angka di depan koma akan menghasilkan satu angka juga di depan koma. Nah, atau bisa kita tulis sebagai 339.994,8 juta jiwa. Nah, ini menjadi hasilnya. Hasil dari ini. Tapi ini kita belum dibulatkan ya. Nah, gimana kalau misalnya seperti ini? Kalau kita klik enter, maka akan ada kesalahan. Jadi, Spek Matematik akan ngasih tahu kalau misalnya, oh ini ada kesalahan. Atau misalnya kita input ulang yang ini. Contoh,
Kita copy dulu, kita paste, kemudian kita klik, kita kasih kurung. Nah, bila titiknya kita jadiin koma 1,03 seperti ini. Hasilnya akan menjadi 1,59.049. Nah, kenapa? Karena yang spek matematik hitung itu adalah 0,03-nya. 0,3 yang dipangkatkan 10-nya, bukan 1,03, tapi 0,3-nya. Makanya jadinya 1,59.049 atau 59.049. Kalau misalnya kita ganti ini jadi 3 misalnya, makanya tetap jadi 3,59.049. Kenapa? Karena ya yang dicarinya juga ya 0,3 pangkat 0,3 yang dipangkatkan 10, bukan 3,03. Tapi kalau misalnya kita pakai titik, nah maka hasilnya jadi 65.226,83188406. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, nanti akan diberitahu kesalahannya di mana. Dan juga kalau misalnya menggunakan koma, maka itu hasilnya akan berbeda. Karena spek matematika akan menganggap itu sebagai titik koordinat, bukan bukan desimal, atau 1, sekian, atau 3, sekian. Sudah jelas kan begitu menggunakan spek matematik? Itu hasilnya adalah 335.979.094,8. Nah, kita bulatkan ke bawah. Nah, jadinya 335.979.094 jiwa. Nah, itu berarti jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2031 sekitar 335.979.094 jiwa. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.